Renu Rana Dalam sejarah kuno, Sparta sering dianggap sebagai salah satu kota paling tangguh dan berkuasa. Prestasi mereka dalam bertempur menjadi legenda hingga zaman modern. Selain kuat, kota ini memiliki warga yang setia. Ini berkat kode etik dan tradisi yang dipegang teguh oleh segenap warga Sparta. Namun bagai pedang bermata dua, kekuatan Sparta jadi penyebab kejatuhannya. Fokus Sparta sejak awal berdiri. Bukti sejarah menunjukkan Sparta didirikan sekitar 1000 sebelum Masehi oleh suku nomaden asal Dorian. Sejak awal berdiri, kota ini meningkatkan kekuatan dan meletakkan prinsip dasar pemerintahan serta agenda politiknya. Dengan fokus yang signifikan pada peperangan dan kesetiaan, Spartan menciptakan serangkaian tradisi. Tradisi ini menjaga nilai-nilai penting Sparta yang juga dilakukan oleh warganya sejak kecil. Dewan kota akan memeriksa bayi yang baru lahir untuk menentukan apakah mereka sehat secara fisik. Yang sehat dapat bergabung dengan masyarakat Sparta, sedangkan bayi yang cacat dibiarkan mati, ungkap Evan Andrews dilansir dari laman History. Tan ini jadi penyebab kejatuhannya. National Geographic.Guide. Dalam sejarah kuno, Sparta sering dianggap sebagai salah satu kota paling tangguh dan berkuasa. Prestasi mereka dalam bertempur menjadi legenda hingga zaman modern. Selain kuat, kota ini memiliki warga yang setia. Ini berkat kode etik dan tradisi yang dipegang teguh oleh segenap warga Sparta. Namun bagai pedang bermata dua, kekuatan Sparta jadi penyebab kejatuhannya. Fokus Sparta sejak awal berdiri. Bukti sejarah menunjukkan Sparta didirikan sekitar 1000 sebelum Masehi oleh suku nomaden asal Dorian. Sejak awal berdiri, kota ini meningkatkan kekuatan dan meletakkan prinsip dasar pemerintahan serta agenda politiknya. Dengan fokus yang signifikan pada peperangan dan kesetiaan, Spartan menciptakan serangkaian tradisi. Tradisi ini menjaga nilai-nilai penting Sparta yang juga dilakukan oleh warganya sejak kecil. Dewan kota akan memeriksa bayi yang baru lahir untuk menentukan apakah mereka sehat secara fisik. Yang sehat dapat bergabung dengan masyarakat Sparta, sedangkan bayi yang cacat dibiarkan mati, ungkap Evan Andrews dilansir dari laman History. Menurut tradisi, bayi Sparta yang terlahir cacat akan disingkirkan karena dianggap tidak layak untuk dilatih. Giuseppe Diotti. Menurut tradisi, bayi Sparta yang terlahir cacat akan disingkirkan karena dianggap tidak layak untuk dilatih. Sejarawan kuno Plutar mengeklaim bahwa bayi Sparta yang terlahir sakit dilemparkan ke jurang di kaki gunung Taygetus. Namun sebagian besar sejarawan sekarang menganggap ini sebagai mitos. Jika bayi Sparta dinilai tidak layak untuk tugas masa depan sebagai tentara, kemungkinan besar ditinggalkan di lereng bukit terdekat. Dibiarkan sendirian, anak itu akan mati atau diselamatkan dan diadopsi oleh orang asing. Sejak usia muda, laki-laki menjalani resimen pelatihan pertempuran ekstensif, di mana mereka ditempa dalam segala bentuk pertempuran. Pelatihan ini disebut agoge dan karena kebrutalannya sangat sedikit pria yang lulus dalam pelatihan ini. Mereka yang berhasil akan menjadi tentara Sparta mematikan yang kita kenal sekarang. Bagaimana dengan para wanita? Wanita Sparta mendapatkan pendidikan diplomasi dan politik untuk mengelola urusan negara ketika para pria berperang. Wanita Spartan diberikan lebih banyak hak daripada di tempat lain pada periode ini. Persaingan Athena dan Sparta pada 480. Sebelum Masehi, Kaisar Xerxes dari Kekaisaran Persia menggiring pasukannya ke Yunani. Dengan kekuatan angkatan laut dan darat yang besar, ia berusaha menaklukkan seluruh Yunani. Raja Leonidas dan 300 Sparta pemberaninya melawan pasukan darat Xerxes di Thermopylae. Mereka bersekutu dengan negara kota Yunani, termasuk Athena. Dengan ini Sparta mampu mengusir pasukan angkatan laut Persia. Setelah kemenangan dalam perang Persia, Athena dan Sparta menjadi dua kota paling berpengaruh di Yunani. Masing-masing terus berusaha memperluas kekuatan militer dan politik mereka.
Konflik kepentingan antara keduanya menyebabkan serangkaian pertempuran yang dikenal sebagai Perang Peloponnesia. Dalam 50 tahun setelah Perang Persia, Athena memperluas jangkauannya melintasi Mediterania. Mereka membentuk aliansi berbagai negara kota yang kemudian dikenal sebagai Liga Delian. Sparta melakukan hal yang sama dengan wilayah Peloponnesia di bawah pengaruhnya. Pertempuran sering terjadi antara kedua liga. Pada akhirnya, pertempuran ini berdampak pada sumber daya dan kekuatan militer keduanya. Perang Peloponnesia pada 459 sebelum Masehi, perang pecah antara dua sekutu Spartan, Korintus dan Megara. Athena mengambil kesempatan ini untuk bersekutu dengan Megara dan menawarkan bantuan militer dan keuangan kota. Ketika Sparta datang membantu Korintus, konflik intermiten selama 15 tahun pecah antara Athena dan Sparta. Ini dikenal sebagai Perang Peloponnesia pertama. Pada 446 sebelum Masehi, Sparta menandatangani perjanjian damai 30 tahun dengan Athena. Ini mengakhiri pertempuran sehingga kedua kota dapat fokus pada pertumbuhan mereka. Perdamaian tidak bertahan lama. Perjanjian ini segera diuji ketika Athena berpartisipasi dalam pertempuran melawan Korintus. Atas permintaan Korintus, Sparta terpaksa menyatakan perang terhadap Athena, menandai dimulainya Perang Peloponnesia kedua. Keduanya memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, Sparta dengan pasukan daratnya, dan Athena dengan kekuatan angkatan lainnya. Akibatnya, sulit ditentukan siapa pemenangnya. Di sisi lain, kedua belah pihak mengalami kerugian besar dalam hal tentara dan sumber daya. Ini memaksa Athena dan Sparta untuk mengakhiri perang dan lagi-lagi membuat perjanjian damai pada 421 sebelum Masehi. Alih-alih berlangsung selama 50 tahun seperti yang disepakatkan, 6 tahun kemudian mereka bertempur lagi. Dengan kekuatannya, Sparta memperluas wilayah kekuasaan dengan paksaan dan kekerasan. Kekaisaran meluncurkan invasi skala penuh ke wilayah Athena. Sparta akhirnya menjadi pemenang pada 405 sebelum Masehi melawan Athena dalam pertempuran Egospotami. Sparta jadi kekuatan dominan di seluruh Yunani. Tradisi jadi senjata makan, Tuan Sparta menderita masalah yang sama yang memberinya kekuatan. Ujian kesetiaan dan resimen pelatihan militer yang ketat membuat tidak sembarang orang bisa menjadi warga negara Sparta. Faktanya, kewarganegaraan Sparta hanya diperuntukkan bagi mereka yang berasal dari garis keturunan tertentu. Ini menyebabkan krisis populasi. Tanpa penduduk, tidak ada yang bisa ditarik menjadi tentara. Dengan pengaruhnya yang berkembang dan krisis populasi yang parah, Sparta harus menggunakan tenaga kerja budak untuk tentara dan logistiknya. Budak-budak ini, yang disebut Helot, tidak memiliki tingkat loyalitas yang sama kepada Sparta seperti yang dilakukan warganya. Sparta memiliki hierarki sosial yang berbeda dari yang lain, tutur Wu Mingren di laman Ancient Origins. Bagian atas piramida sosial ditempati oleh dua raja, yang kekuasaannya diperiksa oleh Dewan Tetua. Para tetua ini dipilih dari kelas berikutnya, Spartiates. Di bawah kelas bangsawan ini ada kelas menengah yang disebut Perioeci. Mingren menambahkan, kelas terendah yang juga terbesar dalam masyarakat Sparta dikenal sebagai Helot. Tradisi lama Sparta berarti tidak ada cara untuk melatih tentara baru dengan cepat. Penghalang tinggi untuk masuk ke masyarakat Sparta membuat warganya perlahan menjadi minoritas di wilayah mereka. Jumlah yang semakin berkurang dan penguasa yang tidak kompeten menimbulkan ketidakpuasan dan kegelisahan di kalangan rakyat jelata. Pemberontakan pun bermunculan dan Sparta tidak mampu untuk menekan pemberontakan. Kejatuhan Sparta, salah satu negara kota di bawah kendali Sparta adalah Thebes. Negara kota ini tumbuh menjadi lebih kuat setelah Perang Peloponnesia. Orang Thebes bertekad untuk mengusir pasukan Sparta dari tanah air mereka. Sparta tidak punya pilihan selain menyatakan perang terhadap Thebes. Pada 371 sebelum Masehi, pasukan Sparta berbaris untuk berperang melawan Thebans dalam pertempuran Leuctra. Namun karena kekurangan warga negara, Helot terpaksa digunakan dalam pertempuran. Para Helot yang tidak berpengalaman dalam pertempuran dan Jenderal Thebes, Epaminondas, adalah seorang ahli taktik yang mahir. Sang jenderal paham bagaimana cara melawan taktik pertempuran Sparta dengan baik. Pertempuran itu memberikan kemenangan besar bagi Thebes.
Alih-alih mempertahankan wilayahnya saja, Thebes dengan percaya diri terus melakukan serangan militer ke wilayah Sparta yang lainnya. Kekalahan Sparta di Leuctra menyebabkan pembubaran Liga Peloponnesia. Sebagian besar sekutunya memutuskan untuk menjauhkan diri dari negara kota yang gagal. Aliansi Thebes dengan Persia semakin menghancurkan sisa-sisa kekuatan Sparta, wilayahnya pun makin berkurang. Sparta diizinkan untuk tetap merdeka, tetapi ini segera berubah dengan pembunuhan Raja Nabis pada tahun 192 sebelum Masehi. Setelah kekalahan Liga Archean oleh Romawi, Sparta dimanfaatkan untuk menaklukkan Yunani. Romawi mengizinkan Sparta agar tetap menjadi negara kota yang independen. Ironisnya, ini hanya teori belaka. Sparta tahu betul bahwa mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mempertahankan diri sendiri. Invasi Visigoth pada 396 Masehi jadi pukulan telak terakhir bagi kehancuran Sparta. Sparta dijarah, penduduknya dijual sebagai budak. Akhir yang memalukan bagi negara kota Yunani kuno yang paling disegani dulu. Tentara Sparta merupakan kekuatan militer terkuat pada zamannya. Mereka menjadi terkenal sekitar tahun 480 sebelum Masehi ketika masyarakat Sparta diserang oleh pasukan Persia yang besar. Namun tahun 480 sebelum Masehi bukanlah tahun dimulainya rezim militer Sparta. Pelatihan yang membentuk prajurit Sparta yang tangguh dilaksanakan sekitar abad ke-7 atau ke-6 sebelum Masehi. Pasukan ini cukup rapuh pada saat itu dan hampir ditaklukkan. Namun Spartan tidak siap untuk kalah. Mereka berhasil menciptakan sebuah masyarakat yang sepenuhnya fokus untuk menyerang dan menahan serangan musuh. Para pemimpin negara kota menerapkan rezim pelatihan yang disebut agoge, yang bertanggung jawab atas pergeseran sentimen, tulis Maup van de Kerkhoff pada laman Histori Kooperatif. Agoge adalah sebuah proses militer dan sosial. Agoge berfungsi untuk menanamkan doktrin dan ketangguhan kepada prajurit. Tokoh utama di sini adalah seorang pemimpin bernama Cleomenes. Dia berhasil meningkatkan jumlah tentaranya menjadi 4.000 orang, serta menambahkan beberapa senjata baru dalam prosesnya. Beberapa orang mengklaim bahwa hanya laki-laki muda yang dapat berpartisipasi dalam pelatihan militer ini. Namun menurut Maup, hal ini tidak benar, atau lebih tepatnya, tidak sepenuhnya benar. Para wanita Sparta juga dilatih dengan baik dalam beberapa bentuk. Rezim pelatihan yang disebut agoge memiliki tingkatan yang dibagi menjadi 3 kategori usia, paides, paidiskoi, dan hebontes. Agoge tidak melulu tentang pelatihan militer yang ketat dan keras. Tingkat pertama, paides, mencakup kurikulum yang luas yang berfokus pada menulis, matematika, dan gimnastik. Sangat mungkin bahwa olahraga dan atletik adalah bagian besar dari kurikulum, di mana anak-anak akan berkompetisi dalam acara-acara seperti lari dan gulat. Aspek yang menarik dari tahap ini adalah bahwa para pemuda didorong untuk mencuri makanan. Sangat mungkin bahwa mereka yang berada di tahap kehidupan ini kekurangan makanan. Rasa lapar akan terakumulasi sampai pada titik di mana para prajurit muda itu benar-benar membutuhkan makanan, sehingga mereka akan keluar dan mencurinya, kata Maup. Meskipun didorong, mereka akan dihukum ketika mereka benar-benar tertangkap basah mencuri. Kuncinya adalah melakukannya tanpa ketahuan oleh orang-orang sezaman Anda. Hal ini adalah pelajaran tentang sembunyi-sembunyi dan kecerdikan. Para prajurit hanya mendapatkan 1 jubah yang akan mereka gunakan sepanjang tahun. Hal ini diyakini melatih mereka untuk tangkas dan mampu menjalani hidup dengan sedikit harta benda. Seperti yang Anda ketahui, masa puber terjadi sekitar usia 15 tahun. Mungkin saja hal ini menentukan transisi dari tingkat pertama ke tingkat kedua tentara Sparta. Selama tahap paidiskoi, anak laki-laki Sparta didorong untuk menjadi dewasa dan semakin diizinkan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial orang dewasa. Pelatihan prajurit Sparta pun menjadi lebih intens. Beberapa sumber menyatakan bahwa hal ini termasuk pederasti, sebuah hubungan penuh kasih dengan seorang mentor, seorang pria yang lebih tua. Sekitar usia 20 tahun, 2 tahap pertama pelatihan militer telah selesai dan para pria itu menjadi prajurit penuh. Para prajurit baru ini telah memenuhi syarat untuk menjadi tentara. Para pria yang telah menyelesaikan pelatihan brutal dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan yang sangat baik akan dapat memimpin
sebuah egela kelompok militer elit di Sparta. Jika tidak, mereka dapat menjadi anggota Sicilian. Anggota Sicilia adalah warga laki-laki dewasa yang telah menyelesaikan pelatihan militer dasar, tetapi mungkin tidak mencapai tingkat keunggulan yang diperlukan untuk menjadi anggota Agelae. Sparta melakukan berbagai latihan untuk menghasilkan prajurit yang tangkas. Namun bagian utama dari pelatihan itu mungkin berkisar pada tarian. Menari bukan hanya bagian penting dari kurikulum wanita Sparta, tetapi juga diakui sebagai salah satu alat yang paling penting untuk melatih para prajurit, kata Maup. Seorang filsuf Yunani yang terkenal, Socrates, menyatakan bahwa penari yang paling cantik akan dianggap sebagai orang yang paling cocok untuk urusan perang. Menari, katanya, sangat mirip dengan manuver militer dan merupakan tampilan disiplin serta perawatan tubuh yang sehat. Mereka tidak diperbolehkan makan terlalu banyak agar tidak menjadi lesu karena terlalu kenyang. Beberapa pemikir dari Sparta kuno berpikir bahwa kombinasi dari latihan dan sedikit makanan menciptakan prajurit yang langsing dan tinggi, sempurna untuk berperang. Meskipun pelatihan mereka brutal dan penuh dengan tantangan, pelatihannya tidak selalu terfokus pada fisik, namun juga pada mental. Sejak tingkat pertama atau di usia 15 tahun, calon prajurit telah diberi doktrin tentang bagaimana memandang dunia. Jika fondasi ini berkisar pada pelatihan fisik dan penderitaan, itu menjadi hal yang normal dan bahkan menyenangkan. Ini adalah perbedaan utama antara Sparta dan negara-negara kota lainnya. Mereka menegakkan pelatihan melalui hukum dan kebiasaan,